Kali ini kita akan bermain-main dengan air. Ya, kita akan membahas salah satu sub pokok bahasan tentang air, yaitu tekanan hidrostatis. Dimana kalau dilihat dari asal usul katanya, hidro itu adalah zat cair. Contohnya adalah air yang mengalir ini juga termasuk hidro. Statis itu bisa berarti diam, tenang, tidak mengalir. Jadi kita akan bahas tekanan yang diberikan oleh air yang dalam keadaan diam, tenang, atau tidak mengalir. Bagaimana contohnya? Ini air yang berada dalam gelas ini termasuk kategori hidrostatis. Sedangkan air yang mengalir ini adalah lawan katanya, yaitu hidrodinamis. Apakah air yang dalam keadaan diam, tenang, tidak mengalir itu memang memberikan tekanan? Coba kita isi dengan botol ini, kita isi dengan air ya, adik-adik. Kita beri lubang di salah satu sisinya. Nah, ini ya. Sekarang kita buka lubangnya dan coba kita lihat. Air yang memancar ini dikarenakan air yang berada di atasnya memberikan tekanan. Tekanan inilah yang disebut tekanan hidrostatis. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, sekarang yang kedua adalah kita akan membuat formula untuk menghitung atau rumus untuk menghitung besarnya tekanan hidrostatis. Kita beri lambang tekanan hidrostatis adalah pH. Di mana P itu dari kata press ya dalam bahasa Inggris, sehingga kita ambil huruf depannya P, sedangkan H itu berasal dari kata hidrostatis. Yang pertama kita lakukan adalah menyelidiki. Tekanan hidrostatis itu tergantung dari faktor apa saja. Yang pertama coba kita lakukan percobaan lagi ya, sederhana ya. Kita beri lubang di sini ya. Semoga cobaannya berhasil. Terus kemudian satu lubang berada di sini. Nah ini ya. Sekarang kita buka dulu. Pancaran airnya itu lebih jauh mana? Ya, kalau lebih jauh yang ini ya jelas karena air di atas lubang itu lebih banyak sehingga memberikan tekanan lebih besar dibandingkan dengan yang lubang yang di atas. Airnya hanya di sini ya, sehingga memberikan tekanan yang kurang ya dibandingkan dengan lubang yang di bawahnya. Ya, kita isi dulu supaya penuh, nanti agak bocor. Sekarang kita coba buka 1, 2, 3. Nah, coba kalian lihat pancarannya lebih jauh lubang yang di bawah. Kita ulangi lagi. Nah, coba ini pancaran airnya jauh lebih dibandingkan dengan yang di atas nih. Yang di atas sudah berhenti mengalir, kanannya kan hampir habis ya. Kalau ini masih. Semakin banyak air yang di atasnya, maka tekanannya lebih besar. Faktor yang menentukan apa sih? Lubangnya di sini dengan di sini lebih lubang yang pertama dibanding lubang yang kedua itu lebih dalam mana? Lebih dalam yang ini ya. Nah, untuk kedalaman ya, kita beri lambang apa ini? H. Sebanding dengan H, dengan kata lain, jika kedalamannya dalam ya, tekanan hidrostatisnya besar dan sebaliknya. Mengapa? Lebih lambang H dari kata apa ini adik-adik? Haik. Ya, haik. Jadi diukur, haik itu kan dalam bahasa Inggris artinya ketinggian. Tinggi ya, diukur dari permukaan air sampai dengan lubang. Kalau ikan berada di bawah, dia melihat atas kan tinggi ya, ketinggian ya, sehingga kita beri lambang H. Hubungannya bagaimana tadi? Jika kedalaman itu dalam ya, dalam. Kalau yang ini kan ini dangkal ya, ini dalam.
semakin dalam tekanannya semakin besar. Jadi bisa kita simpulkan tekanan hidrostatis sebanding dengan kedalaman. Sekarang yang kedua, faktor apa lagi adik-adik? Ini saya mempunyai dua zat cair. Yang satu saya beri warna hijau, satunya lagi saya beri warna merah. Yang warna hijau sudah saya beri garam. Ya, sedangkan yang ini tawar, tidak saya beri garam. Menurut adik-adik, ini ya saya ambil sampelnya ya 15 ml menggunakan gelas ukur. Kita ukur menggunakan alat ukur berat adik-adik. Apa namanya? Dindamometer ya. Dindamometer ini. Coba kita ukur yang warna merah dulu. Merah itu bagaimana ya? Nih. Kalau kalian lihat ini 0 sampai dengan 1, di mana antara 0 sampai 1 itu ada 5 strip. Satu stripnya itu berarti bernilai berapa? 0,2 ya. Jadi satu stripnya itu 0,2 Newton. Kalau dilihat ini tidak ada satu strip. Jadi berat air tawar ini dengan volume yang sama dengan ini ya, itu kurang dari 0,2 ya. Nah, terus yang kedua, hasil yang kedua ini sudah saya beri larutan, sudah saya beri garam. Jadi disebut larutan garam ya adik-adik ya. Nah, ini coba kalian lihat. Nih, coba lihat ini. Satu lebih ya. Satu strip lebih. Dengan kata lain 0,2 lebih ya. Kalau ini tadi 0, kurang dari 0,2 Newton, kalau ini 0,2 Newton lebih ya. Mengapa bisa berbeda? Karena ini mengandung garam. Jadi berat mana dengan ini adik-adik? Berat hijau atau berat merah? Berat yang hijau ya. Nah, sekarang pengaruhnya terhadap tekanan hidrostatis itu apa? Besaran apa di sini sebenarnya? Kalau ini massa, kalau ditimbang ya, ditimbang menggunakan alat ukur massa dengan volume yang sama, terus kemudian ternyata massanya berbeda, kita ukur dengan berat, dengan alat ukur berat juga beratnya berbeda, maka dapat dikatakan bahwa hijau dengan merah itu mempunyai specific weight atau berat jenis yang berbeda. Berat jenisnya yang hijau lebih besar dibandingkan dengan yang merah ya. Coba sekarang kita coba dengan dua botol baru. Kita isi adik-adik dengan air tawar. Terus kemudian yang sini satunya lagi kita isi dengan air yang sudah diberi air garam ya, dengan mempunyai berat jenis atau specific weight. Spesifik itu spesifik ya, khas ya. Terus weight itu berat, jadi berat jenisnya lebih besar yang ini. Nih, kalau saya bawa aja ini lebih antep loh adik-adik ya, karena ini mengandung garam. Jadi berat jenisnya lebih besar dibandingkan dengan yang merah. Nah, kita penuhi dulu ya adik-adik ya dengan air supaya nanti percobaannya bagus. Baik, kita tutup dulu supaya nggak bocor, nggak jatuh airnya. Kita beri lubang di mana ya adik-adik ya? Kita beri lubang di mana? Di sini ya. Di mana ya? Coba di sini aja supaya sama gitu loh, nanti lubangnya itu di mana tuh. Coba di sini ya, pas ini ya. Nah, nanti kita beri lubang yang sama di, nah ini di sini ya. Nah, dengan lubang yang sama kedalamannya ini diberi air garam, diberi garam berupa larutan garam. Ini mana tadi ada di sini ya, supaya sama nih ya. Kita beri di sini adik-adik ya, di sini ya, start sini ya, supaya tidak ada faktor pembeda. Di sini kedalamannya harus sama. Coba kita cek ya. Satu, yang hijau tadi berat jenisnya lebih besar ya, ini berat jenisnya lebih kecil. 1, 2, 3.
lebih jauh mana adik-adik ya? Lebih jauh yang mana adik-adik? Kelihatan? Lebih jauh ini ya? Ya, kelihatan ya? Berarti semakin berat jenisnya semakin besar, itu tekanan airnya semakin besar ya. Nah, ini lihat ini. Pancaran airnya aja debitnya beda ini. Nah, lebih besar yang ini ya. Jadi kesimpulannya apa adik-adik? Nah, pH dipengaruhi juga oleh berat jenis. Dimana tadi yang hijau itu berat jenisnya lebih besar, ya. Berat jenis kita beri simbol apa nih? S. Dari kata apa ini? Spesifik weight ya. Spesifik atau ini. Semakin besar S-nya, semakin besar pH-nya. Jadi formula untuk pH sama dengan ada S dikali H. Ya. Tadi spesifik weight itu apa tuh? Tadi berat per satuan volume ya adik-adik ya. Tadi volumenya kan sama. Dimana W itu kita tahu dari hukum Newton ya, M kali G. Jadi kalau kita substitusi ini ke sini ya, menjadi M kali G per V ya, kali H. M per V. Kalian udah tahu itu besaran apa sebenarnya? Rho ya. Rho itu apa? Massa jenis. Rho itu berasal dari bahasa Yunani itu, dari untuk melambangkan massa jenis. Rho GH. Nah, ini formulanya. Sekarang coba kita lihat soalnya ini adik-adik. Nah, tekanan maksimum penyelam adalah misalnya 600.000 Newton per meter persegi ya, atau Pascal. Seorang penyelam berada pada kedalaman 10 meter di dalam laut yang massa jenisnya. Jadi ini tidak selalu 1500 ya adik-adik, tergantung dari kadar garam air lautnya. Percepatan gravitasi bumi di tempat itu adalah 10. Amankah penyelam ini jika batas maksimum tekanannya diperbolehkan 600.000? Coba kita hitung ya. pH sama dengan, jadi diketahui massa jenis ya adik-adik ya, kita gunakan yang Rho GH. Rho nya berapa itu? 1500 kg per meter kubik, dimana percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan kedalamannya berapa adik-adik? 10 meter. Berapa nih hasilnya? 1500 kali 100. Berapa ini? Iya. Berapa ini? 150.000 PA. PA itu Pascal. Ilmuwan yang berjasa di bidang tekanan. Coba kita lihat. Jika batas maksimumnya 600.000, sedangkan tekanan air yang dialami oleh penyelam ini akibat air laut di atasnya berapa? 150.000 Pascal. Berarti kesimpulan adik-adik apa ini? Masih dalam batas aman. Jadi amankah buat penyelam? Karena kalau melebihi ini tekanannya begitu besar ya adik-adik ya, bisa menyebabkan tekanannya bisa menyebabkan tekanan terhadap pembuluh darah atau tulang belakang ini ya, bisa menyebabkan kelumpuhan, bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah, nanti akan keluar dari lewat hidung, lewat telinga. Itu kalau tekanannya terlalu besar atau lebih besar daripada 600.000 Pascal. Jadi kesimpulannya, penyelam ini dalam kondisi yang aman. Kenapa? Karena dia hanya mendapat tekanan 150.000 Pascal. Sedangkan maksimumnya berapa? 600.000